bersama dengan pujaan hati. Dikelilingi hamparan sawah yang luas, angin sepoi-sepoi. Alangkah sempurnanya itu. Itulah yang dilakukan oleh Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, seolah dunia milik mereka berdua. Dua sejoli yang merajut kisah kasih dari awal bangku SMA hingga kini mereka sudah hampir mau lulus. Ternyata setelah menamatkan bangku SMA itu, Samsul Bahri ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi untuk merubah nasib yang akan lebih cerah di ibu kota. Sehingga ia harus meninggalkan Siti Nurbaya. Namun sayangnya, Siti belum mengetahuinya. Maka Samsul Bahri berniat untuk memberitahu tentang hal itu kepada kekasihnya. Udah, Ada apa Siti? kamu kakak udah, Siti rindu udah. Udah elok Siti. Udah rindu juga sama Siti. Carilah langit tuh udah, Siti bersyukur bisa mencari langit seindah itu bersamamu. Iya Siti. Udah berharap udah bisa tinggal lebih lama untuk mencari langit kok satu hari sama Siti mah. Apa maksud udah? Emangnya udah kapai? Nyogiko Siti. Udah kapai merantau ke Jakarta untuk kuliah. Selama dari situ tunggu udah yo. Udah pasti balik. Jadi udah kau meninggal Siti, udah tega. Siti nggak niyo tinggal surang dong. Gak bisa Siti. Ikut demi kebaikan awak. Udah Nio besok keluarga awak punya kehidupan yang baik dan layak. Emangnya udah bilo berangke? Besok udah harus ada barangke. Yolah, biar Siti Antan udah ke pelabuhan. Makasih ya Siti. Udah janji akan selalu setia tuh besok udah balik untuk Siti. Yolah ada Siti tunggu udah sampai udah balik. Tahun pun berlalu, musim pun berganti. Dari musim duren hingga musim rambutan. Tapi Siti masih setia menunggu Samsul Bahri dan selalu mengingatnya dalam iman. Namun, malangnya nasib Siti karena usaha Baginda Sulaiman atau ayah Siti mengalami bangkrut. Ketika ayahnya tak mampu membayar semua itu, akhirnya ayahnya pun meminjam uang kepada seorang rentenir kaya, berbadan besar, beristri banyak, yang bernama Datuk Maringgi. Suatu ketika, Datuk Maringgi bersama ajudannya ingin menagih hutang ke rumah Baginda Sulaiman. Sule. Maaf Dato', masuklah dulu. Akan buatkan minum. Mana pecah 3 bulan yang lalu bayi itu nyok? Masuklah dulu Dato'. Ayo tentu kini lagi. Kalau nak abang ambil abang kini gua. Kiu. Bisa tu boleh nak kali mau malas. Ang nyutang alumnas nak. Ada cik syaratnya. Bapak cara tu Dato'. Ang nikahkan anak kajian jadi bini kelima dan Ambo pikir dulu Dato'. ang pikirlah dulu. Ambo tunggu keputusannya sampai besok. Jadi Dato'. Hari pun berganti malam. Tak seperti biasanya, malam ini begitu indah. Hamburan bintang-bintang di langit luas menemani malam Siti yang sedang termenung. Teringat akan Samsul Bahri dan jauh di mata. Sudah bertahun-tahun Samsul tak pulang dan tak pula memberikan kabar. Malam ini begitu kelabu. Dah, dia aku udah memandung dah. Dari tadi adik kalian udah memandung ayo. Ini buat ikut ya. Adik kan tahu tentang keluarga awak lama nempuk bagikan gunung pada Dato' Maringgi. Udah nak sanggup membayar aja. Nah, tuh aku kecek Datuk Maringgi itu dah. Sebenarnya Dato' Maringgi ingin saya membebaskan utang awak. Tapi
tapi dengan satu syarat. Syarat apa lo tuh dah? Syaratnya yaitu Siti Nurbaya harus mau dipersuntikkan oleh Datuk Maringgi untuk menjadi istrinya yang kesekian kalinya. Tuh apa yang udah tunggu lah? Mengapa ndak udah ayo ayo langsung kata Datuk tuh? Tak perlu aman Piti kemana-mana lah dah. Lain namun Siti, Nama Siti tuh mada. Datuk tuh kan kayo. Lagi Siti tuh kalau aja sama Datuk tuh mada. kalau dia mau setuju, bicarakan ikut ke Siti secepatnya. Apa kecaya Bunda tadi kamu nikah Siti juga Datuk Maringgi? Siti naniyo do Siti cinta jo Samsul Bahri. Siti harus namua. Ikut demi kebaikan keluarga awak. Siti namua mencari ayah bangkrut. Lupa lah Samsul Bahri itu lain. Jangan kado aja deh do. Demi ayah Siti. Siti naniyo do ayah. Sementara itu, di rumah Datuk Maringgi terjadi pertengkaran karena Datuk Maringgi mau kawin lagi. Istri-istrinya pun tidak setuju dan merasa jengkel akan perbuatan Datuk Maringgi tersebut. Sulungnya dalam hati, mau menambah bini lagi. Apa lo kata kawin lagi? Ya bener aja lo, pikir dong. Udah bau tanah, udah tua, masih mau kawin lagi. Lo pikir info di sini belum cukup? Untung dong lo. Datuk teh maunya apa sebenarnya? Datuk mau punya istri berapa lagi? Hanya lu orang emang gak tahu diri ya. Mau dikasih makan apa itu anak ada 13 loh. Mending ceraikan oe kalau gitu caranya. Kayu seng ya Datuk, you can kawin lagi. Kamu jahat kalau gini caranya. Tenang bini-bini ambo. Nambah cie yang ada 5 doh. Hah? 5? Nyo diko bini-bini ambo ah. Ada orang yang bayar utang karena di Indah Wapiti jadi ditukar sama anak gadinyo. Kenapa tuh mesti ditukar dengan istri? Datuk kan bisa ngasih waktu tambahan biar bisa dibayar. Datuk, aku kan yang terakhir. You promise me before. Kamu jangan jadi pembohong dong Datuk. Aku gak ngerti lagi deh. Ayu gampang banget jatuh cinta. Alah mas sayangku, lanjut kalian nak kabar kurang doh. Baby Hani, dan sambil kalian lain. Halah, gombal aja lo yang bisa, dasar buaya. Kalau gue nggak sabar mah udah gue ceburin lo ke sumur no. Aduh sayang, jangan mangi-mangi ya. Haya, ini orang emang gak tahu diri ya. Mending kita tinggalin aja. Yuk. Siti Nurbaya bingung harus berbuat apa dengan perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Ia bingung harus bagaimana. Akhirnya ia pergi menemui kedua sahabatnya di tepi sungai. Kami kok sahabat Siti, pasti kami bisa membantu Siti. Kita keluarga Siti dan Kak Maringgi lama juga, kalau kita sanggup bagaimana? Aku ndak ada urusan lain. Lain, dia harus kamu menjadi kali kami dan Kak Maringgi. Apa? Siti bingung banget orangnya. Marimu salah tawaran Datuk Maringgi itu Siti. Anggap aja itu sebagai bakti Siti kepada kedua orang tua Siti. Tapi Mbak aja satu. Sabar ya Siti, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Samsul Bahri ini ngapain dan jauh? Kamu tahu belum banyak aku lain. Tapi Samsul apa janji untuk mau pulang ya? Halo Siti namu rumah Siti diambil sama Datuk Maringgi. Allah tuh Masin, elo-elo tuh lagi Siti, kasihan Siti. Ya Allah, Siti pikir elo-elo lah dulu. Yo, Siti pikir lah elo dulu Siti. Makasih ya Bina, kalian emang sahabat Siti. Ya, pulang selai itu di pagi Bina, ya. Bisa. Bina? Ini, Indo jadi.
kayak sama Siti. Siti tahu kan, satu-satunya cara dia keluarga awak dapet terbebas dari utang-utang dari Datuk Maringgi seperti yang laku hidangan pas Bundo Joaya mengintip dulu. Iya, Siti tahu Bunda. Kok lah tahu, mengapa Siti nak langsung aja terima lamaran Datuk tu lain? Siti nak cinta ya Datuk Maringgi tu Bundo. Siti cinta ke Samsul. Apa nak Siti tahu dengan cinta tu? Cinta tak baik. Alah mama nikah lah dengan Datuk Maringgi tu lain. Duit Siti pasti tak jamin ni nyonya. Tapi Siti nak bahagia je nyonya doh. Terus iyo masalah kok. Iyo betul. Aku ajudan dari Datuk Maringgi. Aduh apa tuh dah? Dalam 3 hari kok kalau utang tuan lunas dia, rumahku akan kami sita, dan sulit akan kami tahan. Aja lah kami keringanan pada dah. Tak bisa deh, kau perintah dari Datuk Maringgi itu ada loh. Siti mau makan sekali lah keluarga kami. Tak bisa, tak boleh lah kan. Pagi-pagi buta sekali, Siti pergi dari rumah, mengendap-endap agar tidak ketahuan orang tuanya. Kau pasti rumah Datuk, tak salah lagi Siti. Walah, Siti Nurbaya. Ada apa lu orang datang kemari? Ah, Siti Nurbaya. Waninya datang ke dia. Aku ada Datuk. Ada apa lu orang cari-cari sama saya? Apa kau makan wah? Masuk lagi ke dalam, dia kat dalam yuk. Kau apa sih tiga juta? Saya ada kali kerja sama Datuk. Dan kini lo keadaan rumah sedang tidak elok, pulanglah dulu. Oh iya Datuk. Ketika Siti berjalan pulang ke rumahnya, ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Siti, apa? kau yang dipinang sama Yaden. Iya, Siti ya nak bisa bayar utang Datuk Maringgi doh. Tapi lah punya kekasih. Iya, namanya Samsul Bahri. Dari mana tahu Samsul Bahri itu sahabat dan dia bisa nolong Boleh cara Dia bisa pergi ke kota menemuin Samsul. Iyalah, makasih. Apa lagi kau dong lihat bang. Keesokan harinya, Arif Maringgi berangkat ke kota untuk menemui Samsul Bahri. Setelah seharian menempuh perjalanan jauh, akhirnya Arif pun sampai di tempat tinggal Samsul. Tanpa babi bu, ia langsung mengetuk pintu kamar Samsul Bahri. Samsul, oh Samsul, kau nang Kayaknya makin kabar buruk agak awang Apa kabar buru? Siti kamu nikah? Orang tua Siti itu ada utang ke Yaden. Kalau nama bayi utang tu, terpaksa Siti tu nikah dengan Yaden. Mana nama Siti sama Yang? Dulu di situ nolong kekasih Ang. Apa cara? Kita tahu luku yang ngancak. Di sini doa. Mas Pelan. Oh. Ayo. Arif dan Samsul sudah menempuh perjalanan 3 hari 3 malam, tetapi dukun yang mereka cari belum bisa ditemukan sampai saat ini. Kedua pemuda itu hampir berputus asa, tetapi mengingat ini untuk Siti Nurbaya yang nan jauh di sana, mereka pun tidak menyerah, apalagi Samsul Bahri. Ia tetap bersikeras untuk menemui dukun tersebut. Hingga sampailah mereka pada alamat yang dituju. Kau mau dukung ya? Mampu maka masuk lai. Mbak, ambo kasih kun yang minta tolong pacar ambo yang di kampung kadinikan sama ayah pajak aku ha. Tuh ambo minta tolong. Mbak, Kadi rubah Siti dia di Kambiang atau di Kumbang. jangan mbak, itu pacar ambo tuh me. Boy ayo datang Maringgi itu angkut.
Itu aja dan tuh mah. Itu jauh udah makan kok lain. Gue bangkrut tuh lah biasa meh. Mati lah. Ijan lain pakai jam mana meh? Macam lain. Bang. Wah. Agian kok. Kami minuman Datuk Maringgi. Jadi mbak, biar aja. Mbak, alah kami pulang lah. Hei, mana Betty? Oh iya mbak lupa mbak aku mbak. Coba salam tangan. Mbak salam lu biar manjur. Ya mbak mau mbak. Yo, mbak. Enggak nih. Samsul dan Arif sudah menginjakkan kaki di kampung halaman mereka. Samsul Bahri berencana agar tidak ada orang yang mengetahui kepulangannya. Bahkan Siti pun tidak diberitahu. Ini semua demi keberhasilan rencana Samsul dan Arif. Kini wak di kampung, waktunya kini wak menyusun rencana. Boleh ugang gaek tuh tahu akibat dari mambiat pujan hati orang. Mana tuh ayah itu mah? De harusnya nak antu sanang anak laki-laki pertama. Itu kalau mati ang dapet. Polisen Itu ndak Arif? Ju siapa nya mengecek dah. Jadi siap ko iko dan ajan kaang. Soalnya ang yang bisa mendakin datuknya. Ya, jadi tinggal melatan iko ke sirup lagi. Jadi sosial nggak bertamu lihat untuk merayakan kematian datuk tuh sekalian dan kan melamar pujaan hati dan. Bila pulang ang lagi. Jangan ada sampai wang maliak waang. Jadi mudah-mudahan berhasil dan pulang lo. Yo. Jadi Samsul akan merencanakan untuk membatalkan pernikahan Siti sama Datuk Maringgi. Ndak akan aku biarkan. Bakang ayah. Aku harus menggagalkannya agar dia tidak bisa menikahi Siti dan akan menjadi suamiku. Kalau gitu aku harus punya rencana sendiri. Cari setelah Siti. Sore hari, ketika Datuk sedang bersantai di dalam rumahnya, ternyata Arif sudah memasukkan racun yang diberikan oleh Mbah Marijan ke dalam sirup marjan untuk diminum oleh Datuk Maringgi. Tanpa diketahui oleh istri Datuk Maringgi, dia membuatkan minuman dengan sirup marjan yang telah dibubuhi racun tersebut. Dan kemari lo. Dapur apa? Udah nambah. Itu nenang. Istriku, kemari lo. Ada apa Datuk? Tolong boleh nambah ye cik lah. Baik Datuk. Ini minumnya Datuk. Terima kasih istriku. Di sini Bunda. Minum dong. Iya. Ya pandai minum kita. Salah kecok setengah malam. Aja nang kecok ada payah minum untuk demam. Bapak aku Datuk. Datuk. Sepertinya kalian harus mengikhlaskan Datuk pergi. Kok bisa? Mbak masukin apa ke minumannya? Aku cuma buat air seperti biasa. Lalu kenapa bisa begini? Aku juga nggak tahu. Salah menangis dari minyak moselan. Hah? Jangan lagi. Hah? Ketika Arif sedang dalam perjalanan menuju rumah Samsul, tiba-tiba dia bertemu Lolo dan mendengar kabar yang menggembirakan baginda.
Lalu ia tergesa-gesa pergi ke rumah Samsul untuk memberitahu kabar gembira itu. Arif mah, dari mana kapai ke Arif? Dari peternakan kapai pesta di kawan. Bisa-bisa ya Arif kayak berpesta padahal lagi ada musibah di rumah Arif. Ih, baala Arif kok, baru justru bantal apa ya Allah. Assalamualaikum, Samsul. Oh, Samsul. Waalaikumsalam. Arif. Masuk lah, Arif. Dengan kabar gembira tu angah. Apa kabar gembira? Racun dari dukun patang yang berhasil minum dua datuk. Di mana ang tahu Dari Nurul, angsa apa aja sama Siti ini mah. Jadilah makasih kabar ya. Yo, itu adik lah. Yo. Akhirnya, setelah banyak rintangan di hubungan Siti dan Samsul, akhirnya mereka bisa hidup bahagia bersama.